Hai teman-teman semua, kenalin aku Patricia Sumai, murid super semangat dari SMP Negeri 3 Bintang Ilir, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Sekolahku, sekolah petualangan. Jalannya belum dicium aspal, cuma tanah merah. Kalau hujan, berubah jadi kolam lumpur. Sepatu bisa tenggelam, tapi semangat kami tetap menyala. Pernah suatu kali, aku harus nyeker setengah jalan karena sepatuku ngilang di lumpur. Tapi aku tetap jalan. Karena ilmu itu bukan soal duduk manis di kelas ber-AC. Tapi soal melangkah. Meski jalannya licik. Licin maksudnya. Kadang aku mikir, kenapa sih harus susah gini buat sekolah? Tapi aku ingat Dila dan Virial, dua temanku, dan aku sadar kesulitan itu ujian, semangat itu jawaban. Nah, aku mau cerita sesuatu yang rada ngaco tapi keren banget tentang si Dila dan Virial. Dua manusia yang kalau otaknya disambungin ke internet bisa saingin Google, tapi nggak ada tombol off-nya. Suatu siang, Dila duduk di bawah pohon jambu. Ayam-ayam berebut buah pisang batu yang dilempari ibunya. Pisang yang selama ini cuma dianggap pakan ternak. Tiba-tiba, Virial datang naik sepeda. Cekring, cekring. Dila, dia agak mikir apa? Dila, kamu ngelamunin apa? Pernah kepikiran gak sih kenapa pisang batu cuma buat ayam atau babi? Ulai keren sama Mayu IG. Ya, karena keras dan banyak biji. Gimana kalau kita olah jadi tepung, terus bikin brownies? Aku yang nguping cuma bisa mikir, jangan-jangan nanti jadinya bukan brownies, tapi batu paving block. Tapi mereka serius. Cari info di perpustakaan, googling, sampai tanya warga. Aku sampai bingung, mereka ini membuat kue atau revolusi pangan. Minggu pagi, mereka ngajak dua teman cowok. Christophorus, spesialis ngeluh, Langgan si tukang teori mini praktik. Mereka ke hutan cari pisang batu. Perlengkapan mereka, jangan bayangin keren, cuma keranjang rotan, parang berkarat, dan tekad. Di tengah hutan, mereka diteriaki semak-semak. Bukan, biawak besar. Dila hampir pingsan. Virial siap buka jurus silat. Langgan ngumpet. Tapi, biawaknya malah kabur duluan. Akhirnya, mereka nemu pohon pisang batu. Langgan sok pahlawan tebas pohon dengan gaya film action. Dah, pohon itu tumbang. Langit seolah berkata, kalian berhasil anak-anak muda. Dengan celana penuh lumpur dan napas mengap-mengap, mereka gotong pisang pulang. Dan tentu saja, sempat selfie. Karena perjuangan tanpa dokumentasi tidak tercatat sejarah. Rumah Dila berubah jadi laboratorium. Pisang dikupas, direndam air lemon, biar nggak hitam kayak hati yang disiram harapan tetap cerah walau kenyataannya pahit. Dikukus, bijinya dipisah, disangrai, ditumbuk, di blender, dan diayak. Lalu lahirlah tepung biji pisang batu. Virial ambil segenggam, berkata, lembut amat siapa nyangka hari IG sekeren tok. Lembut banget, siapa sangka dari biji sekeras ini. Aku yang lihat itu dan mikir, kadang yang paling keras nyimpan sesuatu yang paling lembut. Besoknya mereka bikin brownies. Campur tepung, telur, gula, mentega, bubuk kakao.
Lalu masuk oven tua milik keluarga Dila. Setengah jam kemudian, brownies pun keluar. Permukaannya retak-retak cantik, warnanya menggoda. Tapi mereka tahan diri. Hirial bilang, kita nyok ke Pak Peri loh, kita kasih ke Pak Peri dulu. Pak Peri guru IPA kami selalu bilang, penemuan besar datang dari rasa ingin tahu yang sederhana. Mereka datang bawa loyang brownies. Apa yang kalian bawa? Tanya Pak Peri. Brownies Pak dari tepung pisang batu. Pak Peri coba. Enak. Ini bukan sekedar kue, ini inovasi. Kalian harus ikut lomba penemuan ilmiah remaja. Dan saat itu, aku lihat mata Dila dan Virial bersinar, harapan, percaya diri, semangat buat berbuat lebih besar lagi. Teman-teman, cerita ini aku adaptasi dari cerpen keren karya teman kami, Rahasia Pisang Batu Desa Merbang, karya Adila Septiani. Aku ubah jadi naskah monolog karena cerita kayak gini terlalu sayang kalau cuma dibaca. Harus dihidupkan, harus diperjuangkan. Aku Patricia Sumai, terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa. Dah.